Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Rasyida dengan NIM 222311061. Video ini saya buat untuk mengumpulkan tugas UTS dengan mata kuliah Hukum Kewarisan di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Iim Fahimah. Baik, langsung saja, yaitu ada pengertian kewarisan. Kewarisan dalam Islam secara bahasa itu disebut dengan al-faraid, atau artinya ketentuan atau bagian yang telah ditetapkan. Kemudian secara istilah, kewarisan adalah proses perpindahan harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian pengertian kewarisan menurut ahli faraid yaitu ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris. Kemudian selanjutnya yaitu ada sistem kewarisan di Indonesia. Yang pertama itu sistem dalam hukum adat. Ada beberapa sistem. Yang pertama sistem patrilineal, yaitu warisan hanya diberikan kepada keturunan laki-laki dalam garis ayah. Yang kedua ada matrilineal, sebaliknya dari patrilineal, yaitu warisan diberikan kepada keturunan perempuan dalam garis ibu. Lalu ada sistem parental dan bilateral, artinya warisan dibagikan secara merata kepada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian ada sistem dalam hukum Islam. Sistem kewarisan dalam hukum Islam itu bersifat imperatif, artinya pembagian warisan itu sudah ditentukan dalam hukum syariat dan harus dipatuhi. Kemudian yang ketiga itu ada asas hukum kewarisan. Yang pertama, asas hukum kewarisan menurut kompilasi hukum Islam. Itu ada beberapa asas. Yang pertama asas ijbari, yang kedua asas bilateral, yang ketiga asas individual, yang keempat asas keadilan berimbang, dan yang terakhir itu asas akibat kematian. Kemudian asas kewarisan menurut hukum perdata atau BW, yaitu yang pertama asas lemot saisif leviv, yaitu jika seorang meninggal dunia maka ketika itu pula hak dan kewajibannya beralih pada ahli waris. Yang kedua ada asas bilateral, asas individual, asas perderajatan, dan asas perderajatan. Kemudian yang selanjutnya asas kewarisan menurut hukum adat. Yang pertama itu ada asas ketuhanan dan pengendalian diri, yang kedua asas kerukunan dan kekeluargaan, yang ketiga itu asas kesamaan dan kebersamaan hak, yang keempat asas musyawarah dan mufakat, dan yang terakhir itu ada asas keadilan. Selanjutnya itu ada ahli waris. Dalam hukum Islam secara umum ahli waris itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena adanya hubungan darah. Yang kedua ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu. Sebabnya yang pertama itu ada perkawinan yang sah, yang kedua memerdekakan hamba sahaya. Lalu jika dilihat dari bagian-bagian ya ahli waris dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ahli waris ashabul furud, artinya ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya seperti setengah, seperenam, sepertiga, dan seterusnya. Kemudian ada ahli waris asobah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashabul furud. Kemudian ahli waris zawil arham, yaitu ahli waris karena hubungan darah, tapi menurut ketentuan Al-Quran tidak berhak menerima hak warisan. Lalu apabila dilihat dari hubungan kekerabatan, ahli waris dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ahli waris hijab dan ahli waris mahjub. Selanjutnya sebab-sebab kewarisan. Yang pertama, ada beberapa sebab-sebab kewarisan. Yang pertama yaitu hubungan darah atau kekerabatan, yang kedua hubungan perkawinan, yang ketiga wala, lalu yang terakhir hubungan agama. Selanjutnya ada hak dan kewajiban ahli waris.
Hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum Islam itu ada beberapa hak dan kewajiban. Yang pertama itu zakat. Apabila telah tiba saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu terlebih dahulu. Kemudian belanja, biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pengurusan mayat seperti harga kain kafan dan upah menggali kubur dan sebagainya. Maka itu dibayarkan terlebih dahulu. Lalu hutang. Jika mayat itu ada meninggalkan hutang, maka hutangnya itu wajib dibayar terlebih dahulu. Selanjutnya ada wasiat. Jika mayat itu meninggalkan pesan atau wasiat agar sebagian dari harta peninggalannya itu diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini harus dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian hak dan kewajiban menurut BW atau perdata, hukum perdata. Haknya itu dapat menerima warisan secara penuh atau dengan syarat. Yang kedua, kewajiban ahli waris, yaitu mencatat dan melaporkan harta peninggalan dalam 4 bulan, kemudian melunasi hutang pewaris sebelum membagi warisan. Lalu hak dan kewajiban kewarisan dalam hukum adat. Yang pertama, menyelenggarakan upacara pemakaman. Yang kedua, membayar utang pewaris. Lalu melaksanakan upacara adat setelah kematian pewaris. Lalu selanjutnya ada ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia itu dikenal sejak diterbitkannya kompilasi hukum Islam tahun 1991 dalam fikih salafi, yaitu ahli waris pengganti. Maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 185, yaitu ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Yang kedua, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kemudian menurut hukum perdata, ahli waris pengganti dalam hukum perdata dikenal dengan istilah penggantian tempat. Hal ini diatur dalam pasal 854 sampai dengan 857, dihubungkan dengan pasal 860 dan pasal 866. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Kemudian ada hibah dan wasiat. Hibah menurut kompilasi hukum Islam artinya pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Ada kemudian syarat-syarat hibah dalam KHI. Yang pertama itu pemberi hibah, penerima hibah, dan harta yang dihibahkan. Dan yang terakhir itu ada ijab qabul. Kemudian ada hibah menurut hukum perdata atau BW. Dalam pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang kepada pihak lain yang digunakan ketika masih hidup, dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Syarat-syarat hibah menurut hukum perdata ditentukan pada pasal 1882 yang mengatur bahwa penghibahan itu harus ada dan memiliki nilai, tidak boleh berupa barang yang tidak dapat dimiliki secara sah seperti ikan di laut atau burung di udara, serta dilakukan dengan akta notaris terutama untuk barang tidak bergerak, sedangkan untuk barang bergerak dapat dihibahkan begitu saja. Maka suatu penghibahan yang dilakukan di luar dari itu adalah batal. Kemudian hibah menurut hukum adat. Menurut hukum adat itu diartikan sebagai pemberian yang dilakukan untuk kebaikan dengan tujuan untuk mempererat hubungan sosial dan membantu sesama. Lalu selanjutnya ada wasiat. Wasiat menurut KHI adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kemudian syarat-syarat wasiat menurut kompilasi hukum Islam, yang pertama itu pewasiat, lalu penerima wasiat dan objek wasiat. Itu dasar hukum
wasiat menurut kompilasi hukum Islam. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 sampai 181 ya, Kak. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina wal bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Kemudian ada batalnya wasiat menurut KHI. Yang pertama, pewaris mencabutnya sebelum meninggal. Yang kedua, terdapat alasan hukum yang sah untuk pembatalan seperti ketidakabsahan atau penipuan. Kemudian wasiat menurut BW atau hukum perdata. Menurut hukum perdata, wasiat ialah suatu pernyataan dari seorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal, ataupun pernyataan sepihak dari pewaris yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Syarat wasiat menurut BW atau hukum perdata yaitu wasiat, bentuk wasiat, dan penerima wasiat. Dasar hukum wasiat menurut BW itu tertera pada pasal 874, pasal 875, dan pasal 913. Pembatalan wasiat menurut BW, yang pertama, pewaris membuat surat wasiat baru yang mencabut surat wasiat sebelumnya. Kemudian ada bukti bahwa pewaris tidak memiliki kapasitas hukum saat membuat wasiat. Lalu wasiat menurut hukum adat. Dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian kepada seorang, seringkali dalam bentuk tanah atau benda pusaka yang diwariskan berdasarkan adat setempat. Syarat-syarat wasiat dalam hukum adat itu pewasiat harus memiliki kewenangan, kemudian wasiat dinyatakan secara jelas, dan yang ketiga, tidak boleh melanggar norma adat. Dasar hukum wasiat menurut hukum adat, yang pertama, kebiasaan dan norma adat setempat, kemudian yang kedua, keputusan pemuka adat. Lalu pembatalan wasiat menurut hukum adat itu adalah bertentangan dengan norma adat. Jadi apabila wasiat tersebut dilakukan namun hal itu bertentangan dengan norma adat, maka wasiat tersebut batal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.